Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang bagaimana sih kehidupan pada masa peradaban Cina. Mari simak ya. Sebelum itu, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zahra Putri Suhendar. Perkenalkan, nama saya Hana Gracia Silaban. Perkenalkan, nama saya Kaila Rasya Kareni Putri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfansyah. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Dwiananta. Perkenalkan, nama saya Sigit Prasetyo. Dan perkenalkan, nama saya Feridina Agustiawan. Oke, sekarang kita jelasin apa itu peradaban Cina kuno ya. Peradaban Cina kuno merupakan peradaban yang menganut sistem multikultural, yaitu meskipun terdapat keberagaman budaya, mereka tetap mau berbagi. Selain itu, masyarakat juga memiliki kepercayaan terhadap leluhur dan kepercayaan setempat. Peradaban Cina kuno berawal dari berbagai negara kota di sepanjang jalan lembah Sungai Kuning pada zaman Neolitikum. Sejarah menulis, peradaban Cina kuno dimulai sejak dinasti Shang atau pada tahun 1750 sampai 1045 setelah Masehi. Oke, sekarang kita masuk pada materi yang pertama, yaitu kota pada masa peradaban Cina. Pertama ada kota Banpo. Kota ini merupakan kota pertama yang ada pada masa peradaban Cina. Diperkirakan berasal dari periode Neolitikum sekitar 4800 sebelum Masehi. Permukiman ini memberikan wawasan tertinggal tentang gaya hidup masyarakat pada masa Neolitikum. Dengan penemuan seperti rumah-rumah berlantai tanah, peralatan pertanian, dan alat-alat lain. 2. Xi'an. Pada masa dinasti Qin dan Han, Xi'an yang dahulu dikenal sebagai Chang'an menjadi ibu kota utama dan pusat utama pada masa peradaban Cina. Yang ketiga yaitu ada Hangzhou. Hangzhou merupakan kota yang terkenal dengan keindahan dan kemakmurannya, dan salah satu peninggalan kota ini yaitu Danau Barat Wishlai di Hangzhou yang menjadi daya tarik wisata sampai saat ini. Selanjutnya, kita akan mengenal monumen pada masa peradaban Cina. Adapun monumen di peradaban Cina. Yang pertama, Tembok Besar Cina. Salah satu monumen paling ikonik di dunia. Tembok Besar Cina adalah bangunan pertahanan raksasa yang dibangun untuk melindungi wilayah dari invasi. Yang kedua adalah makam Kaisar Qin Shi Huang. Terletak di Xi'an, makam ini menyimpan makam kaisar pertama dinasti Qin, Qin Shi Huang, yang juga terkenal karena patung tentara terakota yang melindungi makamnya. Yang ketiga ada kuil Konfusius di Kufo. Kuil ini merupakan tempat kelahiran Konfusius dan menjadi salah satu tempat yang paling penting dalam tradisi Konfusianisme. Kemudian, bahasa dan tulisan apa yang digunakan pada masyarakat peradaban Cina? Masyarakat peradaban Cina berkomunikasi menggunakan bahasa lisan, khususnya bahasa Tionghoa, dan mereka menggunakan sistem tulisan aksara Tionghoa dalam bentuk karakter untuk komunikasi tertulis. Infrastruktur apa aja ya yang sudah berkembang pada masa itu? China mempunyai infrastruktur yang pertama yaitu tembok besar yang bernama Great Wall yang berfungsi sebagai pertahanan militer untuk melindungi wilayah Cina dari serangan suku-suku non-Penden di utara. Dan yang kedua, terusan besar yang bernama Grand Channel dibangun untuk meningkatkan transportasi air dan perdagangan antara Sungai Kuning dan Sungai Yangtze. Nomor 3, jalan raya. Jalan raya yang digunakan untuk mempermudah perjalanan pedagang serta memperkuat kendali pemerintah di wilayah sekitar. Dan nomor 4, istana imperial sebagai pusat pemerintahan dan kediaman kaisar pada zaman itu. Selain itu, ada juga kuil dan pagoda sebagai bagian dari struktur budaya dan agama. Selanjutnya, bagaimana sistem administrasi pada masa itu? Pada masa peradaban Cina kuno, sistem pemerintahan didasarkan pada prinsip Konfusianisme dan tatanan feodal dengan kekuasaan berpusat pada kaisar. Pada masa peradaban Cina, hukum bertumpu pada ajaran Konfusianisme dan mengedepankan etika dalam pemerintahan. Kaisar dianggap sebagai pemberi hukum tertinggi. Hukuman yang diberikan dapat mencakup hukuman mati, pengasingan, atau pekerjaan paksa. Pada masa itu, masyarakat berprofesi sebagai apa aja ya?
Ada beberapa profesi di peradaban Cina. Di antaranya, yang pertama adalah Mandarin. Mandarin adalah pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas administrasi dan pemerintahan pada masa kekaisaran. Yang kedua adalah cendekiawan. Cendekiawan adalah orang-orang yang terampil dalam bidang sastra, sejarah, dan filsafat. Yang ketiga adalah pedagang. Pada masa peradaban Cina, para pedagang melakukan perdagangan dan pertukaran barang. Yang terakhir adalah prajurit, yaitu orang-orang yang bertugas dalam militer dan bertanggung jawab atas pertahanan negara. Yang terakhir, pembagian kelas sosial pada masa peradaban Cina. Dalam masa peradaban Cina, kelas sosial dibagi berdasarkan sistem feodal dan konsep Konfusianisme. Kelas ini terdiri dari yang pertama, bangsawan atau tuan tanah. Mereka merupakan kasta paling tinggi dalam masyarakat feodal. Mereka memiliki tanah dan kekuasaan lokal serta bertanggung jawab untuk memberikan loyalitas dan layanan militer kepada kaisar. Dan yang kedua, pegawai negeri. Pegawai negeri atau yang biasa disebut cendekiawan adalah kelas yang didasarkan pada kecerdasan dan kemampuan. Pegawai negeri ini memiliki tanggung jawab penting dalam administrasi pemerintahan. Dan yang ketiga adalah petani. Mereka merupakan kelas yang paling besar dan umumnya bertanggung jawab untuk menghasilkan bahan pangan. Kesejahteraan masyarakat bergantung pada produktivitas petani. Dan yang keempat adalah artisan atau pedagang. Artisan dan pedagang. Meskipun mereka memiliki peran ekonomi yang penting, kelas ini dianggap lebih rendah dalam hierarki sosial daripada petani. Karena kegiatan profesi itu mereka dianggap kurang produktif. Dan yang terakhir adalah buruh dan rakyat biasa. Kelas ini terdiri dari pekerja dan rakyat yang tidak memiliki tanah atau kekuasaan sekalipun, dan mereka bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mendukung struktur sosial yang lebih tinggi. Sekian video dari kami. Jika ada kekurangan boleh ditambahkan, jika ada kelebihan boleh dikembalikan. Terima kasih.